Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Teman-teman, selamat datang kembali. Kita masih terus untuk mengikuti dan juga memberitakan tentang kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yang mungkin sekarang sudah mau menginjak 4 tahun lamanya. Namun masih banyak sekali cerita-cerita dan juga belum P21 yang saya simak di berbagai keterangan berita dan juga kabar-kabari yang saya terima. Teman-teman, di dalam kolom komentar yang saya baca banyak sekali yang menanyakan tentang kabar bagaimana Bang saksi Yoris. Kok sampai saat ini belum sama sekali muncul lagi ke berbagai media massa untuk memberikan sebuah keterangan dalam hal kasus ini. Karena di dalam kasus ini ada dua versi, yaitu pembunuhan dan juga adanya dugaan korupsi di sebuah lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional Serang Panjang, Subang, Jawa Barat ini. Nah, teman-teman, sampai saat ini kabar Yoris saya pun belum mengetahui bagaimana kabarnya, karena terakhir kali yang saya lihat yaitu di YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Waktu itu wawancara dengan kuasa hukumnya, diperiksa kembali Yoris ini ke Polda Jabar dengan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yayasan tentunya. Dan di sana dibahas oleh kuasa hukumnya, yaitu pertanyaan terkait masalah dugaan adanya pencucian uang dan juga dugaan adanya penggelapan dana di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Seperti itulah infonya terakhir kali yang saya lihat, yang saya simak, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu bagaimana dengan persidangan di dalam kasus ini? Update terbaru yang saya simak dari berbagai sumber istimewa dan juga dari berbagai sumber berita, yaitu kasus Subang terbaru, Kejati, Jawa Barat buka suara, Polda Jabar katanya perlu kerja lagi. Benarkah seperti itu? Teman-teman, saya melihat di media ada sebuah judul seperti itu. Nah, teman-teman, dalam kasus Subang ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jabar diminta untuk melengkapi lagi berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Bayangkan, sudah lama kali kasus ini, kok belum kelar-kelar. Telinga kita sudah panas sekali, sudah mumet, sudah dibikin mutar-mutar dalam kasus ini. Memang pembahasan kasus ini terlihat mutar-mutar, karena seperti itulah info yang kita dapat dari berbagai keterangan para saksi yang sudah ter-up ke media massa. Akan tetapi kita tidak tahu, karena sekarang dua tersangka sudah ditahan. Yakin info-info itu tidak ter-up ke publik tambahan-tambahannya. Betulkah teman-teman? Nah, ya, kita sesuai dengan media saja dan juga keterangan para saksi yang dulu dalam membahasnya. Lalu, Kasipenkum Kejati Jawa Barat, dan mungkin teman-teman sudah menyimak di salah satu media YouTube, sudah menyebar baik di YouTube-nya Bang Freddy, Sodobono, Monogram Production, lalu Heri Susanto, itu rekan-rekanku semua para YouTuber yang selalu mengikuti dan juga memberitakan kasus Subang, yaitu mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim jaksa penuntut umum, masih ada beberapa item yang dinilai belum lengkap. Pantas saja sidang masih lama, entah kapan sidangnya digelar, kita pun belum tahu teman-teman. Kasus Subang ini kok masih menggantung begitu lama kali, 4 tahun lamanya kurang lebih. Ya kan? Nah, teman-teman, ikuti terus, jangan bosan-bosan, karena itulah mungkin dukungan kita, support kita, kita percayakan kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini, khususnya Polda Jabar. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran selalu, teman-teman. Nah, menurut dari keterangannya, berkas kasus Subang yang kami terimakan 5 berkas. Sementara masih ada beberapa poin yang belum lengkap. Menurut Sri Nur Cahya, ini dari Kasipenkum Kejati Jawa Barat, dari Kejaksaan teman-teman,
Jadi, menurutnya dari Kejati Jabar pun telah membuat berita acara dan juga berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar. Itu tidak dikembalikan berkas, koordinasi, konsultasi saja, tidak ada pengambilan. Pengambilan itu hanya satu kali. Ini koordinasi dan konsultasi beberapa unsur yang belum dipenuhi di dalam petunjuk. Jadi mungkin kesimpulannya atau mungkin kita bisa menganalisa ini belum P21 atau belum lanjut ke persidangan utama yang mana nanti Ramdhanu akan hadir di situ paling utama karena dia adalah seorang justice kolaborator yang akan mengungkapkan semuanya dari A sampai Z, dari mulai perencanaan, baik mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, sebelum terjadinya pembunuhan, masih beraktivitas di sebuah sekolah tersebut yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi, baik ada percekcokan masalah lainnya, itu akan diungkapkan nanti di pengadilan. Sebuah perencanaan lingkaran pembunuhan, Ramdhanu terlibat, dan salah satu orang yang menyerahkan diri ke Polda Jabar, akhirnya muncullah nama-nama tersangka yang lain yang sudah disebutkannya, yaitu Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi dalam kasus ini. Lalu Sri Nur Cahyawijaya optimistis kelengkapan berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini akan tuntas dalam waktu dekat. Amin. Itu yang kita harapkan adalah sebuah persidangan utama. Ini akan seru sekali. Karena nanti akan banyak sekali saksi ratusan yang akan dihadirkan di sana. Memberikan sebuah keterangan. Dulu kan, waktu kasus ini mencuat banyak sekali, bisa para saksi ini bungkam. Yang mengetahui juga bungkam sebelum ada tersangka. Karena pada takut kalau dibocorkan, kalau bercerita A, B, C, D ke pihak kepolisian. Akan tetapi, sekarang sesudah ada tersangka ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, terang benderangnya kasus ini Ramdhanu menyerahkan diri menyebutkan nama-nama tersangka dalam kasus ini. Para saksi baru bermunculan. A, B, C, dan D memberikan sebuah keterangan-keterangan. Bahkan kemarin dalam pemberitaan, yaitu adanya seorang purnawirawan polisi yang diperiksa juga memberikan sebuah keterangan. Dan ada sebuah pernyataan bahwa dari dulu ingin sekali memberikan sebuah keterangan. Ya, semoga saja ini akurat bisa membongkar kasus ini. Karena asumsi opini liar di masyarakat sudah tidak terbendung lagi yang saya simak dalam komentar teman-teman. Di sini sudah geram sekali kalau disimpulkan, sudah jenuh, sudah marah, sudah geram sekali dengan kasus ini. Karena apa? Tidak adanya kejelasan. Atau belum adanya kejelasan, yaitu sidang utama. Yaitu bukan urusan kita, itu urusan pihak kepolisian ya teman-teman. Masalah kasus ini kita hanya mengikuti, meramaikan, memviralkan. Karena tidak diberitakan kasus ini, luar biasa akan tenggelam dan sepi. Baik teman-teman, menurut dari Sri Nur Cahyawijaya, yaitu dari Kejaksaan, mudah-mudahan kami berkeinginan begitu, yaitu dalam waktu dekat ini, ya kalau bisa, kalau sudah P21 akan kami sampaikan. Amin, semoga semuanya diberikan kelancaran karena memang sadis sekali kasus ini teman-teman. 2 orang perempuan dalam satu malam, bayangkan apa motivasi mereka sehingga membantai kedua korban tersebut. Sedangkan para tersangka yang sudah disebutkan oleh tersangka yang lain, yaitu salah satu yang sudah menyerahkan diri menyebutkan nama-nama tersangka yang lain, tapi yang disebutkan itu masih menolak, mengelak, bahkan menyebut adalah sebuah fitnah besar dan tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Tentu saja dalam kasus ini kan barang bukti, alat bukti pun banyak yang hilang. Ya, para tersangka melenggang bebas mungkin biarin saja. Karena yang untuk mentersangkakan itu kan, barang bukti, alat bukti juga sudah hilang. Jadi pada santai kan para tersangka ini.
Seperti itu. Akhirnya banyak lagi sandiwara dan kebohongan dalam kasus ini. Buktinya apa? Kemarin ada bukti 3 orang tersangka mengajukan sidang pra-peradilan, tapi akhirnya ditolak oleh hakim. Nah, teman-teman, mungkin kita hanya menganalisa, berarti itu bisa saja hakim sudah meyakini bahwa 2 alat bukti yang untuk menjerat mereka sudah real, kan seperti itu ya. Tapi yang jadi pertanyaan dari publik yang saya simak di berbagai keterangan media dan juga dari kolom komentar, kenapa yang 3 ini kok belum juga ditahan, sedangkan sudah menjadi tersangka, sidang pra-peradilan ditolak. Nah, ini urusan kepolisian kalau masalah seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelumnya berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini sudah dilimpahkan oleh kepolisian Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi. Hal itu langsung diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum teman-teman, yaitu Kombes Pol Surawan. Waduh, luar biasa kasus Subang ini. Intinya semangat, viralkan terus. Silahkan teman-teman berkomentar apapun itu. Yang penting kita satu tujuan, ingin membela kedua korban. Viralkan kasus ini sampai selesai, sidang, vonis, dan beres teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.